Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktub min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi daim al-baqi al-mukhaladi fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal a'zam al-wahidi bi wahdatil ahadi al-muta'ali an wahdatil kami wal adadi al-muqaddasi an kulli ahadin bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujudi wa sababil a'zam li kulli mawjudin salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhafiduna al-Qur'an wa tufahimuni minhul ayat wa taftahu li biha nural jannati wa nurun na'im wa nuran nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kembali lagi di channel video menyambung dari pembahasan yang kemarin, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abi Darda. Al-ulama warasatul anbiya. Perlu diketahui dan perlu diingat, di zaman era reformasi tahun 1998 dan tahun 2022, di zaman digitalisasi atau zaman now, semua pengetahuan tidak seperti pembelajaran di zaman era Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi hingga kini zaman digital. Setidaknya pengetahuan itu tidak bisa kita pelajari dari dunia pesantren atau dengan pembacaan kitab-kitab kuning, karena sesuai dengan kemajuan zaman yang berlaku dengan masuknya teknologi internet, kita semakin bisa membedakan mana pengetahuan yang didasari dan dipelajari dengan cara manual atau kitab kuning, juga mana pengetahuan atau ilmu pengetahuan sains pembelajaran yang dipelajari dengan laboratorium atau dengan bantuan komputer dan alat-alat komunikasi, yang akhirnya kita bisa membahas di episode yang kedua ini, yang kemarin telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abi Darda, al-ulama warasatul anbiya. Pengetahuan para nabi yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril melalui kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada ahlul bait, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga yang dimaktub dalam sebuah hadis, yaitu para ulama. Dan ketika yang disinggung adalah nama al-ulama, orang yang mengetahui, orang yang paham,
Mungkin di zaman sekarang, zaman digitalisasi, zaman era reformasi, atau zaman now, kita sangat sulit mengetahui mana ulama yang sesungguhnya. Ada ulama yang sesungguhnya, ada ulama yang hanya didapat dari jenjang pendidikan atau fakultas keagamaan. Dan sesungguhnya ulama yang sesungguhnya itu tidak bisa dicapai semudah itu. Apakah pengetahuan orang yang tahu al-ulama di situ adalah orang yang sangat pintar dengan teknologinya, sehingga informasi bisa disebarluaskan melalui jejaring sosial media seperti Facebook, Twitter, atau aplikasi-aplikasi yang bisa dioperasikan di dalam dunia internet. Apa itu bisa kita sebut sebagai ulama? Satu. Yang kedua, ketika seorang tokoh figur yang memahami dunia salafiyah atau pendidikan keagamaan untuk zaman sekarang sudah bisa disebut ulama atau pengikut para ulama. Mungkin kalau kita sebut sebagai pewaris para nabi itu terlalu jauh. Kalau pewaris para ulama masih bisa kita yakini. Jadi al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi melalui tabi'in dan para sahabat. Dan hadis Rasulullah itu yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abi Darda itu, kalau untuk zaman sekarang saya kira sudah tidak berlaku al-ulama warasatul anbiya. Ada mungkin pengikut para ulama atau penerus para ulama itu bisa. Yang akhirnya yang kita tafsiri di dalam kalimat itu, warisan di situ lebih condong ke dunia keilmuan, ke dunia amaliyah dalam hubungan hablu minallah. Tapi kalau lebih sempurnanya, kita mengamalkan hadis Rasulullah itu tidak sebatas lafadznya saja, tapi kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Makanya warisan yang sesungguhnya itu bukan hanya sebatas keilmuan atau Al-Quran. Al-Quran memang itu warisan yang sangat luhur, yang sangat bagus dan lebih baik dari segalanya, karena Al-Quran ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi kecuali kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Dan dalam memahami, mentafsiri atau menerjemahkan Al-Quran tidak semudah yang kita kira. Warisan ilmu yang sudah kita pelajari di dunia bangku sekolah, dunia pesantren, kita dapat dari seorang ustadz ulama mutakhirin tentunya. Itu juga didapat dari para syekh, dari para tabi'in, para sahabat, dan dari kanjeng Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dan dari malaikat Jibril. Di dalam kehidupan nyata, manusia itu dihadapkan dalam masalah warisan, pewaris, dan yang mewarisi. Kalau warisan itu bentuk benda atau sesuatu yang ditinggalkan berupa aset, saham, yang bisa dinominalkan dengan nilai rupiah atau dolar atau mata uang yang berlaku di negara tersebut. Kalau pewaris itu orang yang mendapatkan haknya, kalau yang mewarisi berarti orang yang memberikannya. Orang yang memberikan warisan pada seseorang tentu sudah ada jatah atau takarannya di dalam ilmu faraid, ilmu bab warisan. Itu untuk warisan yang berupa kekayaan. Sedangkan warisan-warisan ilmu atau harta peninggalan berupa dunia pendidikan, kitab-kitab langkah atau sejarah-sejarah yang dirahasiakan, zikiran-zikiran tertentu yang dirahasiakan oleh tokoh-tokoh penting, mursyid atau ahli-ahli sufi. Tidak sembarang orang atau tidak sembarang murid bisa mewarisi ilmu-ilmu, entah itu ilmu kanuragan, ilmu kemursidan, dan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan izin guru, dengan restu guru. Jadi murid tidak bisa mendapatkan warisan ilmu dari guru walaupun sudah kenal, karena itu sudah ada haknya masing-masing. Oke, saya tidak akan berbicara panjang lebar, cuma hanya menyempurnakan tampilan video yang kemarin yang membahas kandungan ayat al-ulama warasatul anbiya yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abi Darda. Jadi kesimpulannya, warisan itu ada warisan berupa ilmu yang saya tadi sebutkan. Tidak sembarang orang bisa dapat mewariskan dari guru atau mursyid, karena sudah ada takaran dan ketentuan dan sudah ada haknya masing-masing. Yang kedua, warisan berupa aset, harta peninggalan dari orang tuanya, entah itu aset tanah, saham, atau sejumlah nominal uang yang ada di rekening bank tertentu. Itu sudah dijelaskan di dalam ilmu faraid, bab-bab tentang hak bagi waris, bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Artinya sudah tidak ada permasalahan lagi di dalam hadis ini, hanya kita kembali kepada keyakinan kita yang mana sebetulnya yang akan mendapatkan atau yang akan mendapat hak waris dari para sahabat tabi'in yang mana kemarin di dalam video yang pertama juga pernah kita singgung ulang ya. Jadi warisan ilmu itu tidak sama seperti warisan harta peninggalan atau aset, saham dan lain-lain. Kalau warisan ilmu itu dari atas ke bawah,
Jadi si mursyid itu yang mencari murid yang pas untuk menerima ilmu itu. Berbeda dengan warisan kekayaan, otomatis si anak, entah itu laki-laki atau perempuan, yang harus menuntut hak. Karena jika ditunda berlarut-larut maka akan memunculkan suatu konflik tertentu. Pernah disinggung oleh seorang tokoh mursyid, seorang yang ingin dibaiat thariqat saja itu usia matangnya itu di usia 50 tahun. Sesuai Rasulullah sendiri ketika diangkat menjadi Rasul itu usia 40. Dan perintah sholat, otomatis Rasulullah sudah menjadi Rasul. Karena di usia tersebut manusia itu sudah matang dalam berpikir, dalam beramal, dalam berbuat. Makanya ketika seseorang di usia 40 tahun itu dia masih berperilaku seperti anak-anak muda pada keumumannya, maka jika dia tidak berusaha untuk merubah sikap, tidak berusaha merubah niat, maka selamanya dan bahkan hingga mati pun akan tetap seperti itu. Saya sedikit menghimbau khususnya pada diri saya sendiri dan para pendengar video saya, penonton setia. Mari kita berusaha memperbaiki niat, merubah proyeksi kerja pikir kita, proyeksi kerja amaliyah kita di dalam memenuhi kebutuhan, menjalani hidup sesuai target, sesuai kepribadian kita, dan sesuai minat dan kekuatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang kedua ini bermanfaat. Sekali lagi, kita hidup di zaman now ini harus lebih hati-hati dan waspada, harus lebih teliti, harus pandai menimbang, mengukur, dan memprediksi segala sesuatu sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan, jaga buruk sangka, dan tetap sabar.